Woi saudara, jumpa lagi di BMX, baca marka di X. Ya, bagi saudara yang baru mendengar, di episode yang ada embel BMX-nya, beta akan membaca dan membahas marka-marka terpilih di aplikasi X, saudara ya, yang dulu kita kenal dengan Twitter. Baik, episode ini beta take ya 2 minggu setelah pemilu. Ya, apa kesan before dan after pemilu? Meskipun belum ada keputusan resmi, saudara, tapi nampaknya ini saat yang tepat. Karena apapun hasilnya, kesan beta tetap sama. Ya, beta kayak punya tanggung jawab untuk menyampaikan pikiran. Kesan before-nya, beta pikir sudah jelas di episode 87, saudara bisa dengar sendiri. Lalu bagaimana kesan afternya? Beta disclaimer dulu ya, beta pribadi sudah memutuskan untuk menjadi putih setelah debat keempat. Alasannya kompleks dan beta tidak mau cerita banyak di sini. Ya. Dan ada kejadian yang menarik saudara. H-1 kami masih kerja, belum libur ya, -1 sebelum pencoblosan itu tanggal 13. Beta bercerita dengan teman di tempat kerja. Kemudian beliau kasih tahu ke beta begini. Sebentar siang mau pergi terima bansos. Beta senang sih lihat teman kerja yang begitu semangat menerima bansos, meskipun dalam beta punya pikiran, kok ini H-1 masih ada bansos ya. Dan kesenangan itu juga terlihat dari bangsa Indonesia, saudara ya. Kita ini tidak perlu mencerna makanan-makanan yang berat seperti dirty food atau suara para guru besar ya. Ibarat makanan itu makanan yang berat, saudara. Kalau secara biologi, semakin panjang rantai karbon suatu makanan, maka pencernaannya juga semakin lama, saudara. Contoh, lu kalau makan nasi, ya, itu kenyangnya lebih lama daripada ketika lu makan roti toh. Dirty food dan suara para guru besar itu terlalu berat untuk dicerna masyarakat kita. Ya, kami ini masyarakat sudah pusing dengan harga beras yang semakin melonjak, biaya sekolah anak, atau bahkan harga susu untuk anak kita tidak stunting, bos. Ya, kami terlalu pusing untuk mencerna informasi di film dokumenter Dirty Food misalkan. Sudah toh, ketika dikasih makanan ringan berupa bansos, siapa yang tidak mau? Saudara, itu ibarat makanan ya. Sehingga hasil yang nampaknya sudah final ini ya merupakan sebuah keniscayaan ya. Modalnya sudah banyak, bos. Jadi kalau tidak berhasil itu bahaya sih. Justru beta lebih memilih untuk oke, ya sudah lu menang sajalah supaya beres sudah. Ya. Beta pribadi ada rasa kecewanya, saudara, dan beta harus jelaskan ya. Perasaan kecewa ini bukan karena hasil pemilu, ya saudara, tapi karena prosesnya. Bangsa ini telah menentukan nasibnya. Mari kita menikmati nasib itu bersama, ya. Saudara, daripada pusing dengan makanan-makanan berat itu, saudara, mending kita lihat saja apa yang terjadi pasca pencoblosan. Karena ada beberapa kejadian yang menurut beta menarik untuk kita amati. Yang pertama, saudara, tweet pertama yang beta bahas. Hanya karena beda pilihan capres-cawapres, suami di Batam tega tampol istrinya. Sekarang dilaporkan ke polisi. Ya, saudara. Beta bayangkan kronologinya, saudara. Jadi, ya, ada suami pukul istri gara-gara beda pilihan paslon begitu. Beta bayangkan peristiwanya seperti apa. Tanggal 14 pagi begitu, sang suami bab tua bangun ya sekitar jam 8 lah ya. Terus langsung duduk di depan teras dan teriak, "Mama, bikin kopi dulu." Mam tua ada huru-hara di dapur, tapi dia langsung bilang, "Iya." Mam tua bawa kopi bab tua minum toh sambil pangku kaki dan tarik rokok ya. Bab tua baru seruput 2 kali ini kopi, dia teriak lagi, "Mama, siap makanan kok, habis ini nak ketong makan habis nak, PTPS sudah, supaya jangan terlalu antri." Betul begitu.
Singkatnya, bab tua dan mam tua selesai siap dan dong dua OTW ke TPS. Sampai di TPS dan sudah ternama, ya. Bab tua bisik mam tua begini. Ingat pilih 0. Mam tua diam sa. Setelah dong coblos ablis, kemudian bab tua penasaran dengan hasil pemilu di TPS itu tuh saudara. Jadi bab tua suruh mam tua pulang duluan. Bab tua masih duduk di situ kok, tunggu ini pemilihan selesai, pleno begitu baca hasil tuh kan. Nah, pas perhitungan suara ternyata paslon 0 hanya dapat 1 suara bos. Bab tua emosi tuh, langsung emosi dengan orang TPS dong, langsung pulang rumah dan menghadap mam tua yang sedang sapu di depan rumah, dan kemudian sebuah percakapan pun terjadi. Bab tua bilang begini, weh, beta suruh lu tadi coblos 0, kenapa lu coblos 0? Mam tua bilang begini, kok bapak tahu dari mana beta coblos 0? Bab tua sambung, kok suara 0 hanya satu tadi ya? Dan beta tahu itu karena beta yang coblos. Supaya lu tahu beta malu setidaknya ada 2 suara. Beta tahu lu dan beta yang pilih 0. Mam tua mengaku, iya beta yang coblos 0. Tapi supaya bapak tahu karena beta coblos 0. Karena kemarin waktu bapak pi pancing tuh, beta ada pi terima bansos di Om Ten punya rumah sana. Om Ten tidak tahu siapa muncul saya di beta kepala. Bapak tahu beta pi terima bansos waktu itu. Dan supaya bapak tahu juga tadi pagi bapak minum kopi itu kopi harus hasil bansos tuh. Bapak tuh bilang, lu subarani lawan beta pok. Nah itu bos, jadi itu kronologi kenapa suami pukul istri gara-gara beda pilihan. Aduh saudara, beta baca kisah ini beta sedih ada, lucu juga ada. Mereka para elit boleh bertarung lewat narasi-narasi, bab tua serang mam tua langsung di fisik nih. Aduh ini. Dan saudara, hasil pemilu ini tidak hanya terjadi di alam nyata nih kah? Kita yang masih hidup nih. Ternyata di dunia orang mati pun terjadi bos. Ada dampaknya, ya. Yang secara roh tidak ada di dunia ini lagi. Karena beta bilang begitu, kan ada tweet kedua bos saudara. Tweet kedua ini menarik juga nih. Caleg bongkar makam warga gara-gara keluarga almarhum tak coblos dirinya, padahal tanahnya sudah diwakafkan tuh 2 tahun yang lalu. Woi. Ya bos saudara, jadi ada beta baca beritanya itu ya. Jadi ada istri seorang caleg yang menyuruh orang untuk membongkar makam yang sudah mereka hibahkan ke orang lain untuk menguburkan keluarga mereka 2 tahun lalu bos. Memang beberapa sumber belum bisa memastikan apakah ini karena dampak dari pemilu atau mungkin ada yang lain. Ya, tapi ketika beta baca tweet ini dan berita-berita yang mendukung, beta sih pikir simpel saja bos saudara. Masa iya ada caleg yang atau keluarga caleg yang lagi menunggu hasil pemilu di tanggal 14, ya misalnya mereka lagi tunggu di rumah begitu, tunggu quick count begitu, terus ada di antara mereka yang tercetus ide, kita pergi galing kubur yuk. Kan tidak mungkin bos, kan lagi tunggu quick count, maka ngapain lu pergi galing kubur? Tidak mungkin ada bos. Ya 80% bisa dipastikan lah. Kenapa mereka galing itu kubur? Ya karena keluarga almarhum tidak pilih mereka itu caleg toh bos. Ya, dan menurut beritanya istri caleg ini yang kemudian suruh orang pergi untuk galing kubur itu. Mungkin percakapannya seperti ini. Suami datang ke mam tua toh. Kayaknya suara tidak banyak nih. Mam tua hanya balas satu kata kan? Kalau bahasa Inggrisnya kan I told you before. Tapi kalau bahasa Indonesianya aja kan. Suami langsung bilang, maksudnya? Maksud X? Maksudnya istri. Kan beta sudah bilang, jangan terlalu baik dengan orang. Itu mereka balas lu dengan apa coba? Lu lihat. Istri lanjut leh. Kebetulan ada anak-anak di situ nongkrong tuh. Istri langsung bilang begini, weh, langsung berangkat sekarang pigaling itu kubur di situ. Jawab tuh bingung. Maksudnya apa mama? Mam tua sambung, beta tahu dong tuh son pilih lu ya.
Lu kan 2 tahun lalu ada ini kasih dong tanah untuk kubur. Sekarang disuruh anak-anak pi gali itu kubur. Ya begitulah ceritanya. Ya, ya dunia orang mati pun mendapat dampak dari pemilu ini, Mbak Saudara. Terus di tweet ini beta baca ada komennya begini. Setan saja bingung kelakuannya. Ya, mungkin almarhum ini ada santai-santai begitu dalam makam ya, dalam tanah nih, kaget dia dengar. Kok ada ini bunyi-bunyi di luar? Terus dia pikir, oh ini pasti kawan baru nih masuk dalam tanah tuh, mungkin ada yang mati dan dikuburkan. Lama-kelamaan kok suaranya tambah dekat. Dia pikir lagi, oh ini pasti mereka kubur di sampingnya beta nih, dapat tetangga baru. Suara semakin dekat terus, kok beta mau dong babi mana nih? Ternyata beta ditarik. Ya, ternyata dia ditempatkan di tempat yang baru ya. Almarhum sudah nyaman di situ 2 tahun kok diusik lagi bos kenyamanannya. Dunia orang mati pun kemudian mendapat dampak dari pemilu ini ya. Sudah nyaman-nyaman diusik. Bicara soal nyaman, Mbak Saudara, ini lagi kenyamanan tuh kadang muncul dari hal-hal yang buat kita terlena ya. Nyaman ini seperti seorang anggota KPPS yang saking nyamannya main judi online sampai habiskan honor KPPS sebesar 88 juta. Ya. Jadi ada satu berita, ini Twitter akhir beta bagi ya Mbak Saudara, supaya kita have fun lah dengan pemilu ini, jangan terlalu pikir pusing banyak. Honor KPPS dibawa kabur seorang untuk judi online sebesar 155 juta, sisa 17 juta. Ya, beliau ini adalah bendahara PPS kelurahan Mbak Saudara ya. Usianya sangat tua alias 21 tahun. Beliau pegang honor untuk KPPS dari 18 TPS Mbak Saudara. Menurut keterangan polisi, dia pakai 10 juta untuk bayar hotel dan makan, terus 88 juta untuk main slot, bos. Dan sisanya hanya 17 juta, dan lu harus bayar KPPS sebanyak berapa? 18 TPS, bos. Hal yang normal, Bos Saudara ya. Usia 21 tahun, pegang uang 115 juta. Ya, bukan lu pegang uang ya, dan lu makan. Normal itu. Kalau ya beta jadi dia, beta tidak main slot Bos Saudara. Kalau beta usia 21 tahun dan di zaman sekarang beta pegang 115 juta, beta beli apa ya? Oh, beta akan beli Apple Vision Pro ya. Terus untuk resmikan itu Apple Vision Pro, beta pesan hotel lengkap dengan makanan. Dan apa yang beta buat di hotel itu? Main slot. Jadi kapan lagi lu dapat sensasi main slot pakai Apple ini Vision Pro? Ya, ini anak memang kurang bergaul dan kurang update. Harusnya lu buat begitu, bos. Ya, begitu bermantap. Lagian beta juga bingung. Bisa-bisanya lu percaya anak 21 tahun pegang uang 115 juta. Ya, ini setahu beta, Bos Saudara ya. KPPS itu ada tesnya, Bos Saudara, untuk tahun ini tuh. Ya, dulu beta pernah KPPS tapi tidak dites. Ya, karena beta ingat waktu Desember tuh, 26 Desember beta masih ingat pas pulang Natal dan ada lingkar minum dengan saudara-saudara dong, ya. Terus ada satu sepupu yang bilang begini, "Kakak beta izin di kantor lurah dong. Ada wawancara jadi anggota KPPS." "Oh baik so." Dia pi wawancara. Tapi kok beta salah. Ini anak yang makan uang nih kan bukan KPPS, dia PPS. Panitia Pemungutan Suara, bos. Tingkat kelurahan. Ya. Dan menurut berita yang beta baca, dia ini memang anggota honorer begitu kah? Honorer di kantor lurah. Usia masih muda. Bisa jadi pegawai di kantor lurah. Jadi PPS dan pegang 115 juta lagi. Ya jelas lah ada orang dalam tuh, saudara. Makanya dia bisa jadi honorer di situ tuh. Muda, ada jabatan. Kok sama ya dengan itu? Usia masih muda, bisa jadi wakil.
Ya jelas tabrak konstitusi dan orang dalam. Wah. Ya bos saudara, demikian episode BMX kali ini. Cheers.